Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak abah yang bercintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kebaikan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nantinya insyaallah taala. Anak-anak abah yang abah cintai karena Allah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tadabbur kita setelah di hari Selasa kemarin tanggal 22 Jumadil Ula 1442 Hijriah kita telah mendengarkan materi audio dan sekarang hari ini kita akan dengan materi namun dengan format video, yang mana teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah An-Nazi'at, tadabbur Quran Surah An-Nazi'at ayat 21, 22 dan 23. 3 ayat yang akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita masih menghafal, membaca ayat dan juga terjemahannya, lalu menghafalkan ayat dan juga terjemahan dari Quran Surah An-Nazi'at ayat 21 sampai 23, dan alhamdulillah sebagian dari teman-teman ada yang telah mengirimkan rekaman suaranya yang menunjukkan sudah menghafal ayat dan terjemahannya. Maka bah ucapkan jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang banyak insyaallah taala. Maka hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan tafsir ya teman-teman. Ya, setelah kita kemarin membaca ayat dan terjemahan dan menghafalkannya, maka hari ini kita akan membaca tafsirnya. Kita akan mencoba memahami ayat ini melalui tafsir, yaitu tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu yang disyarah ataupun dijelaskan kembali oleh Dr. Abdullah bin Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi dia Firaun mendustakan dan mendurhakai. Fakadzdzaba wa 'asa. Kadzdzaba artinya adalah mendustakan dan wa 'asa artinya adalah asa ya. Apa maksudnya? Maksud dari ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Firaun ini mendustakan kebenaran dan menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya. Ya. Firaun ini mendustakan kebenaran. Kebenaran itu adalah sebuah yang kebenaran. Akan tetapi ketika didustai, tidak diterima, maka itu adalah pendustaan atas kebenaran yang telah disampaikan kepadanya. Nah, apa yang sampai pada Firaun adalah tentang perintah ketaatan yang datang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa alaihi salam. Lalu bagaimana alhasilnya? Hatinya tetap kufur serta tidak mau memenuhi ajakan Musa, ya, baik batin maupun lahir, ya. Firaun hatinya tetap kufur, tidak mau memenuhi ajakan Nabi Musa alaihi salam, baik batin maupun lahir. Maksudnya adalah batin ini dalam hati. Firaun tidak mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa di dalam hatinya. Dia mendustai dari hatinya maupun lahir. Lahir ini adalah perbuatan Firaun. Dia menolak. Nanti akan disebutkan dia di ayat selanjutnya bagaimana dia berpaling, ya. Lahir ini adalah secara terlihat, yang bisa kita lihat ataupun yang bisa lihat saat itu Firaun berpaling, ya, memalingkan badannya. Kemudian pengetahuannya mengenai kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu tidak dapat dipastikan bahwa dia beriman kepadanya, karena ma'rifah itu adalah ilmu hati, sedangkan iman adalah pengamalannya yang merupakan ketundukan dan kepasrahan kepada kebenaran.
Maksud dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir ini adalah bahwa sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Nabi yang mulia juga, Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi ketika risalah ataupun perintah tersebut disampaikan oleh Nabi yang mulia, namun Fir'aun tetap menolaknya. Tidak memastikan Fir'aun itu beriman Allah. Tidak bisa dipastikan bahwa Fir'aun itu beriman kepada Allah. Nah ya, Insya Allah ya teman-teman, yang menyampaikan adalah Nabi yang mulia, perintahnya langsung dari Allah yang menyampaikan. Akan tetapi itu bukan jaminan untuk Fir'aun dia menjadi orang yang beriman. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma adbara yas'a." Kemudian dia berusaha berpaling seraya berusaha menantang Musa, ya. Kemudian dia berusaha berpaling seraya berusaha menantang Musa. Ini berpaling ini maksudnya adalah dalam rangka menyambut kebenaran dengan kebatilan, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, dia akan sambut dengan kebatilan. Dijawab Fir'aun dengan kebatilan. Maka Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir untuk menghadapi berbagai macam mukjizat yang sangat hebat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir pada saat itu, yang mana para ahli sihir itu jumlahnya banyak sekali teman-teman, untuk menghadapi seorang Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini dia berpaling lalu menantang Nabi Musa, membuang muka, membalikkan badan. Bahkan ada yang mengatakan Fir'aun tidak mau melihat wajah Nabi Musa, dia berpaling lalu dia menantang Nabi Musa. Di ayat selanjutnya, fahasyara fanada, yang artinya kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Maksud ayat ini adalah, maksudnya Fir'aun mengumpulkan kaum-kaumnya, baik itu para petinggi-petinggi di istananya maupun orang-orang yang memiliki kedudukan di istananya, dan juga bahkan masyarakat-masyarakatnya dikumpulkan, kaum Kipti dikumpulkan saat itu. Dan hari itu, pengumpulan itu adalah hari di mana orang-orang Mesir saat itu merayakan hari raya mereka. Dan kejadian itu terjadi pada waktu duha, waktu pagi hari. Nah, ini pengumpulan terjadi pada pagi hari dan juga pada hari raya orang-orang Mesir saat itu. Maka itu teman-teman, untuk selanjutnya setelah kita mendengarkan tafsir, maka kali ini kita akan mendengarkan kosakata yang ada pada ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ayat 21, fakadzdzaba, artinya tetapi dia Fir'aun mendustakan, wa'asa, dan mendurhakai. Ayat 22 ada kata thumma, kemudian, artinya ya, arti dari thumma adalah kemudian. Kemudian ada kata adbara yang artinya dia berusaha berpaling, yas'a, seraya berusaha menantang Musa, fahasyara, kemudian dia mengumpulkan pembesarnya, fanada, lalu berseru memanggil kaumnya. Baik teman-teman, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kosakata ini. Teman-teman bisa melihat kembali di slide yang telah saya kirimkan. Namun pada bab tafsir, silakan teman-teman kembali membaca dan juga kembali mengulang penyampaian dari Abah melalui video ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Anda semua, anak-anak Abah semuanya bisa memahami apa yang Abah sampaikan. Kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.